Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 89 Feng Shenzhen. Dubai mencondongkan tubuh ke Tang San dan berkata, Xiao Tang, kapan kamu akan menunjukkan kepada kami tebasan Feng Shenmu lagi? Semua orang sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu mengompres elemen Feng Shenzhen. Apa itu? Tang San tercengang. Dubai berkata, ini adalah bilah angin yang kamu kirimkan setelah kamu mengompresnya kemarin. Ini sangat kuat, semua orang memberinya nama Feng Shenzhen, sungguh mendominasi. Tang San tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah harus tertawa atau menangis, tetapi berkata tanpa daya, kemarin, senior tertua yang membiarkanku pergi. Tidak, aku tidak membiarkanmu, tetapi kamu mungkin berbelas kasih. Tawa datang dari pintu, Wu Binji berjalan cepat, dia jelas mendengar percakapan antara Tang San dan Dubai. Pada saat ini, mata Wu Binji cerah dan energik, wajahnya bahagia, dan napasnya tampaknya telah meningkat secara signifikan. Dia mengambil inisiatif untuk duduk di samping Tang San, mengacungkan jempol kepada Tang San, dan berkata, mendengarkan apa yang kamu katakan kemarin benar-benar membuatku merasa terpana. Efek kultivasiku tadi malam cukup bagus. Menemukan jalanku sendiri. Ya, guru berkata bahwa jika kita ingin maju ke tingkat yang lebih tinggi, kita perlu menemukan jalan kita sendiri. Hanya dengan cara ini kita dapat menaikkan diri kita ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Tang, terima kasih. Aku berhutang kamu satu untuk ini. Bantuan. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menemukan rumput roh atribut angin untukmu. Pada saat ini, hampir semua siswa makan di kafetaria, dan Wu Binji tidak membawa siapapun di punggungnya ketika dia mengatakan ini. Setelah mendengarkan kata-katanya, semua siswa tiba-tiba tampak terkejut. Salah satu dari mereka tidak bisa tidak bertanya, kakak senior, apa yang kamu diskusikan dengan Xiao Tang kemarin? Wu Binji tersenyum dan berkata, ini tentang kontrol elemen. Xiao Tang memberiku banyak inspirasi. Penelitiannya tentang kontrol elemen jauh melebihiku. Kakak senior, sama-sama, kata Tang San tak berdaya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mata saudara-saudara senior lainnya telah berubah ketika mereka memandangnya. Wu Binji mengedipkan mata padanya, lalu cemberut ke arah pintu. Hati Tang San tergerak, dan dia mengerti pada saat berikutnya. Seharusnya tingkat kultivasi Wu Binji telah meningkat, guru menemukan sesuatu, dan dia melaporkan kepada guru tentang komunikasinya dengannya kemarin. Kemudian guru memintanya untuk mengatakan ini di kafetaria, sehingga semua orang akan datang untuk meminta nasihatnya. Benar saja, duduk di seberangnya, Guli yang perawakannya sedikit kurus, mau tak mau berkata, Xiao Tang, apakah kamu tahu sesuatu tentang elemen waktu? Tang San menggerakkan sudut mulutnya, tentu saja dia mengerti bahwa setelah mencapai tingkat dewa, semua orang akan tertarik pada dua atribut waktu dan ruang yang kuat, dan dia tidak terkecuali. Dan dia dulu memiliki pemahaman yang sangat mendalam dalam hal ini. Dalam kehidupan terakhir, putra dan cucunya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan waktu. Namun, sekarang dia tidak bisa mengatakannya. Jika dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman tentang kemampuan waktu, akan aneh jika para guru tidak membedahnya dan mempelajarinya. Tang San menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, di mana misteri waktu yang bisa aku pahami? Aku masih ingin meminta nasihat para senior. Guli itu sedikit kecewa dan berkata, aku sendiri sebenarnya tidak tahu banyak tentangnya, tetapi aku bisa menggunakannya. Duduk tidak jauh, lawannya kemarin Zhang Zebin berkata, oke, tidak mengerti. Jika kamu memahaminya secara mendalam, akankah kamu memberi kami cara untuk bertahan hidup? Semua orang tiba-tiba tertawa. Kemampuannya untuk membekukan waktu memang merupakan kemampuan kontrol yang kuat sehingga setiap orang akan merasakan sakit kepala saat melawannya. Bel kelas berbunyi. Pagi ini bukan kelas kebugaran jasmani, sepertinya untuk membiarkan para siswa pulih dari konsumsi kemarin. Pagi ini adalah kelas teori. Itu terjadi di ruang terbesar di ruang utara. Semua siswa harus berpartisipasi. Guan Longjiang yang memberikan ceramah. Tang San mengikuti semua orang ke ruangan besar ini, yang dianggap sebagai ruang kelas, dan menemukan kursi di sudut untuk duduk. Dubai secara alami duduk di sampingnya. Yang lain juga duduk secara terpisah. Pada saat ini, Guan Longjiang menulis sesuatu di papan yang tertanam di dinding. Guru Guan, semua orang ada di sini.
Wu Binji melaporkan. Baiklah, mari kita mulai kelasnya. Guan Longjiang berbalik, matanya menyapu para siswa, dan akhirnya berhenti dengan jelas pada Tang San. Hari ini kita akan meninjau hierarki ras monster. Kelas ini telah dibahas sebelumnya, tetapi Tang San adalah pendatang baru, dan dia tidak mengenalnya. Dan kamu mungkin sudah melupakannya. Aku akan menggunakannya lagi hari ini. Biarkan aku membicarakannya sebentar lagi. Hierarki klan monster. Tang San langsung gembira. Ini sebenarnya adalah salah satu hal yang sangat ingin dia pelajari. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi tingkat tinggi dari klan monster. Apa yang diajarkan Wang Yanfeng kepada mereka sebelumnya adalah beberapa hal mendasar, karena dia sendiri tidak tahu banyak tentang situasi tingkat yang lebih tinggi dari klan monster. Guan Longjiang berkata, secara umum, klan monster membagi tingkat garis keturunan menjadi 5 tingkat utama, dan situasi di klan roh tidak jauh berbeda. Tingkat garis keturunan yang berbeda menentukan tingkat yang berbeda dari klan monster. Di seluruh klan monster dan klan roh, prinsip supremasi darah diikuti. Garis keturunan yang kuat mewakili kekuatan dan potensi yang kuat. Pengikut manusia kita tidak termasuk dalam 5 tingkat ini. 5 tingkat yang disebutkan di sini hanya untuk klan monster. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat garis keturunan pengikut, mereka hanya pengikut. Garis keturunan dan kekuatan kita kuat, hanya itu. Memiliki status yang sedikit lebih tinggi. Tapi secara keseluruhan, itu hanya pengikut. Oleh karena itu, kamu tidak harus mewakili level klan monster yang aku bicarakan di sini. Tidak ada artinya. Klan monster tingkat kelima mengacu pada klan monster yang relatif lemah dan tidak pandai bertarung. Ini juga mencakup beberapa ras bawahan dari klan monster itu sendiri, seperti monster babi. Fitur terbesar dari ras monster adalah bahwa tidak ada pembagian. Sama seperti monster babi, mereka semua adalah monster babi. Mereka tidak akan dibagi menjadi monster babi hitam dan monster babi putih. Karena mereka lemah, mereka hanya memiliki nama kolektif. Dan landak yang pandai berkelahi mereka tidak termasuk dalam kategori ini. Monster tingkat kelima sering memiliki kekuatan bertarung, tetapi secara umum, ketika mereka lahir, mereka pasti tidak akan melebihi tingkat ketiga. Ya, ruang untuk pertumbuhan di masa depan juga sangat terbatas, dan itu dapat dianggap sebagai keberadaan tingkat rendah di antara monster. Monster tingkat keempat sebenarnya dapat dianggap sebagai monster nyata dari tingkat ini. Hampir semua dari mereka pandai bertarung. Ketika mereka lahir, mereka setidaknya tingkat kedua atau lebih tinggi, tetapi umumnya tidak lebih dari tingkat kelima. Level atas. Ketika klan monster level keempat lahir secara bawaan, tidak jauh berbeda dengan level ketiga, tetapi potensi pertumbuhannya akan berbeda. Level klan monster ini memiliki jumlah terbesar. Kekuatan tingkat menengah paling banyak ras klan monster termasuk dalam level ini. Fitur terbesar mereka adalah sulit untuk dikultivasikan untuk menembus level ke-9 dan mencapai level dewa yang lebih tinggi. Apakah mungkin untuk berkultivasi ke tingkat ke-9 di tingkat keempat? Mendengar apa yang dia katakan, kognisi Tang San terasa segar kembali. Di level ketiga, itu adalah dunia lain. Monster level ketiga dilahirkan dengan kekuatan setidaknya level 3 atau lebih tinggi, tetapi umumnya tidak melebihi level ke-8. Level ini juga bisa dikatakan sebagai andalan monster. Klan. Beberapa klan kuat termasuk dalam level ini. Misalnya, klan kerajaan di antara singa, harimau, macan tutul, beruang, serigala, dan naga, serta cabang-cabang yang kuat, semuanya ada di level ini. Cabang-cabang yang lebih lemah adalah level keempat. Misalnya, serigala angin milik tingkat keempat. Setan besar dari garis iblis serigala saat ini adalah Raja Serigala Emas. Di tingkat ketiga, ada kemungkinan kultivasi untuk menjadi tingkat dewa, yang kita sebut tingkat ke-10. Bahkan mungkin untuk menembus ke tingkat ke-11. Tetapi tingkat ketiga sulit untuk dikultivasikan ke tingkat iblis leluhur teratas, yaitu iblis besar tingkat 12 yang legendaris. Soul Land 5 Chapter 90 Iblis Besar dan Iblis Surgawi. Peringkat ke-12, itu harus sesuai dengan dewa tingkat pertama di dunianya sendiri, kedua setelah tingkat Raja Dewa. Tang San menghitung diam-diam di dalam hatinya. Garis keturunan serigala angin hanya tingkat keempat, dan bahkan tidak dapat mencapai tingkat ketiga. Guan Longjiang sengaja mengambil Feng Lang sebagai contoh, jelas berbicara kepada Tang San. Guan Longjiang melanjutkan, monster tingkat ketiga dan keempat merupakan kekuatan utama dari seluruh dunia monster. Mereka adalah yang terbesar dalam jumlah dan paling aktif. Sebagian besar monster yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga adalah yang ketiga, keempat, kelima, 3 level monster. Dan ketika sampai ke tingkat kedua, itu adalah dunia lain.
Monster di tingkat kedua bisa disebut monster besar, dan warisan mereka juga disebut garis keturunan monster besar. Monster di tingkat kedua dan tingkat pertama keduanya ada yang telah berkultivasi ke tingkat iblis istana leluhur tingkat 12. Tentu saja, potensi itu potensial, dan apakah mereka dapat berkultivasi ke tingkat itu tergantung pada usaha dan keberuntungan yang diperoleh. Tapi setidaknya, mereka memiliki potensi. Manifestasi paling penting dari tingkat kedua adalah darah emas dari ras besar. Darah emas adalah fitur dari tingkat kedua. Mereka mengalir dengan darah ras paling murni yang diturunkan dari zaman kuno, dan mereka telah mewarisi kekuatan yang kuat. Pusat kekuatan monster tingkat kedua seringkali memiliki kekuatan ke-8 atau bahkan tingkat ke-9 ketika mereka baru lahir, dan mereka sangat kuat. Setelah hampir dewasa, mereka akan menjadi Feng Hao Doulo tingkat dewa, berdiri di puncak piramida. Mereka adalah penguasa klan monster. Mengontrol seluruh keluarga monster, dan hanya keberadaan tingkat kedua yang memenuhi syarat untuk memasuki istana leluhur. Mereka adalah monster besar yang sebenarnya. Ini juga merupakan celah yang tidak dapat diatasi bagi kita. Perbedaan antara level kedua dan ketiga sangat besar. Mereka memimpin level ketiga dan keempat dan mengelola seluruh klan monster kekaisaran Tianyu. Pada level ini, monster berada di luar jangkauan kita. Di masa depan, kita manusia sangat menginginkannya. Untuk bangkit, setidaknya seseorang harus bisa berkultivasi ke level ini sebelum ada secercah kemungkinan. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya jelas sedikit kecewa, jelas karena dia tahu bahwa terlalu sulit bagi manusia untuk mencapai level ini. Tingkat pertama, ketika berbicara tentang tingkat terakhir ini, Guan Longjiang berhenti. Kadang-kadang, untuk tingkat pertama, kami juga akan menyebutnya iblis besar. Tapi pembangkit tenaga monster tingkat pertama yang sebenarnya masih memiliki nama di zaman kuno, itu adalah iblis surgawi. Iblis surgawi yang sebenarnya, levelnya tidak penting ketika mereka lahir, yang penting adalah mereka mewarisi darah para nabi klan monster. Mereka adalah keberadaan yang memimpin sejarah. Yang pertama tingkat klan monster bahkan tidak akan keluar dari istana leluhur dengan mudah. Semua raja klan monster tingkat kedua harus melindungi mereka sebagai tanggung jawab mereka sendiri. Monster surgawi tingkat pertama sudah menjadi legenda. Jumlahnya sangat langka. Dan sekali itu mencapai titik ini level berarti selama mereka tumbuh normal, mereka akan dapat berkultivasi ke level ke-12, atau bahkan puncak level ke-12. Menurut legenda, ada juga iblis surgawi yang dapat menyentuh level yang lebih tinggi. Ini adalah bukan apa yang bisa kita ketahui. Ya, tapi iblis surgawi manapun adalah keberadaan tertinggi di dunia dari seluruh klan monster. Mereka memiliki otoritas mutlak, dan warisan mereka akan terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh klan monster dalam legenda. Jika kamu mengatakan bahwa masing-masing pemimpin klan iblis tingkat kedua dengan garis keturunan emas adalah Raja Iblis, jadi iblis surgawi dengan garis keturunan tingkat pertama adalah kaisar dan kaisar sejati dari setiap klan. Menurut catatan yang diketahui, ada total 7 iblis surgawi dalam keluarga monster. Keberadaan ketujuh ini adalah kerajaan Megatron Tianyu. 7 iblis surgawi, sesuai dengan 7 kota besar klan monster. Penguasa kota setiap kota besar sebenarnya dikendalikan oleh keturunan iblis surgawi. Jadi, kamu harus memahami bahwa ada 8 kekuatan yang mencapai level yang sama dengan iblis surgawi. Tapi sejauh yang kami tahu, kemampuan hebat ini tidak ada. Sekarang seharusnya hanya ada 12 iblis surgawi dan roh surgawi di 2 ras. 3 dari mereka telah meninggal, dan keturunan mereka belum tumbuh ke tingkat yang mereka dapatkan ketika berdiri di puncak. Mendengar apa yang dia katakan tentang ini, ada lautan badai di hati Tang San. Keberadaan tingkat pertama hampir pasti dapat dibandingkan dengan dewa tingkat pertama di kehidupan sebelumnya, dan bahkan ada kemungkinan menyentuh tingkat Raja Dewa. Melihatnya seperti ini, aku salah tentang level bintang biru dengan benua peri. Plane ini lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Ini sangat menakutkan. Jika ini masalahnya, hanya dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia memulihkan kultivasi tingkat Raja Dewa, dia mungkin tidak dapat mengubah manusia. Aku tidak berharap bahwa Feng Hao Doulo di dunia ini dapat mencapai tingkat ini. 7 iblis surgawi yang hebat. Keempat kata ini terpatri dalam di benak Tang San. Suasana di dalam kelas menjadi sedikit berat. Meskipun anak-anak masih kecil, mereka semua mengerti arti dari keberadaan organisasi pendamaian. Apa yang baru saja dijelaskan Guan Longjiang adalah lawan Redemption Organization yang akan dia hadapi di masa depan. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkan begitu banyak lawan yang kuat. Mata Guan Longjiang menyapu kerumunan,
dan ketika dia melihat Tang San, dia menemukan bahwa tidak ada ketakutan di wajah Tang San, hanya berpikiran. Oke, tentang level klan monster, kami akan mengulasnya di sini. Kamu harus jelas tentang garis keturunan warisanmu dan level yang sesuai dengan transformasi monster, yang akan membantumu membuat pilihan yang benar dalam kultivasimu di masa depan. Level-level ini tidak sepenuhnya diperbaiki. Ya, jika level rendah bermutasi sampai batas tertentu, dimungkinkan untuk berevolusi ke level tinggi. Di antara monster, tidak jarang keberadaan level rendah dipromosikan ke garis keturunan emas melalui kerja keras dan petualangan. Di antara kamu, garis keturunan transformasi serigala angin Xiao Tang San harus bermutasi. Kamu seharusnya memperhatikan bahwa ketika dia melemparkan bilah angin, tubuhnya tidak menjadi serigala, yang merupakan fitur penting dari mutasi. Kontrol elemen angin jauh lebih kuat dari serigala angin biasa, dan pertumbuhannya juga lebih kuat. Kontrol elemen es Wu Bingji juga bermutasi dari mutasi esensi es. Setelah membentuk tubuh elemen es, ruang pertumbuhannya juga lebih besar. Fakta bahwa kamu dapat memasuki Akademi Redemption Organization pada dasarnya berarti bahwa kamu semua memiliki setidaknya garis keturunan dan bakat transformasi dewa monster yang setara dengan tingkat ketiga dari klan monster. Tapi seberapa jauh kamu bisa pergi pada akhirnya tergantung pada dirimu sendiri. Tetapi kamu juga harus memahami bahwa pengikut berbeda dari monster nyata. Kamu tidak memiliki kekuatan bawaan yang mereka miliki, kekuatan yang bisa kita miliki, semua orang membutuhkan untuk bekerja keras. Selain itu, kekuatan darah pengikut kita umumnya jauh lebih lemah daripada monster dengan darah yang sama. Sulit untuk berkultivasi ke level mereka. Tang San mendengarkan dengan seksama narasi Guan Longjiang, tapi Dubai yang berada di sampingnya dengan lembut menyentuhnya. Tang San menoleh untuk menatapnya, menunjukkan tatapan bertanya. Dubai tersenyum dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu ingin menjadi waliku? Ini masih belum terlambat. Aku satu-satunya pewaris garis keturunan tingkat pertama di antara orang-orang ini. Hati Tang San tergerak, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa salah satu dari 7 iblis surgawi seharusnya adalah kaisar iblis rubah surgawi. Bisakah potensi mata rubah langit mencapai tingkat seperti itu? Melihat ekspresi bangga Dubai, Tang San hanya tersenyum dan terus mendengarkan narasi Guan Longjiang. Tapi Cheng Zicheng, yang duduk di sisi lain Tang San, berkata dengan suara rendah, jangan dengarkan dia membual. Darah rubah surgawi memang salah satu dari darah 7 monster surgawi. Masalahnya adalah darahnya sangat lemah, atau bagaimana mungkin tidak bisa menembus tingkat keempat. Meskipun klan rubah langit yang asli tidak kuat ketika dia lahir, jalur pertumbuhannya hampir tidak terhalang. Apakah kamu harus mengeksposku? Cheng Zi, kamu tidak akan punya teman seperti ini, kata Dubai dengan marah. Cheng Zicheng memutar matanya dan mengabaikannya. Solen 5 chapter 91 5 level merek. Mendengarkan kata-kata mereka, Tang San menyapukan matanya ke seluruh siswa. Di antara saudara dan saudari senior ini, berapa banyak garis keturunan tingkat ketiga dan berapa banyak garis keturunan tingkat 2? Kakak senior, berapa tingkat darah transformasi Jin Pengmu? Tang San bertanya dengan suara rendah. Cheng Zicheng berkata dengan sedikit bangga, keluarga Jin Peng tidak memiliki cabang, hanya ada satu keluarga yang semuanya adalah garis keturunan emas, tetapi kekuatan garis keturunannya berbeda. Jika itu adalah keluarga Jin Peng itu sendiri, itu adalah garis keturunan tingkat kedua, tapi konsentrasiku seharusnya tidak cukup, kita adalah pengikut. Dan pengikut tidak memiliki konsentrasi darah yang cukup. Mendengar dia mengatakan ini, Tang San tiba-tiba merasakan pencerahan. Dia agak mengerti mengapa setelah menyerap merek transformasi Jin Peng sebagai merek kelimanya tadi malam, dia akan menyebabkan serangkaian reaksi di tubuhnya, perasaan mencuci sumsum dan mengubah tendon, dan bahkan merek garis keturunan lainnya terpengaruh. Di antara beberapa garis keturunan yang dia serap sebelumnya, jika kamu mengikuti apa yang dikatakan Guan Longjiang sebelumnya, ditambah penilaiannya sendiri. Serigala angin dan Flash Leopard harus menjadi garis keturunan urutan keempat. Teknik baju besi berat yang dibawa oleh transformasi badak dari iblis badak juga harus dimiliki oleh garis keturunan urutan keempat. Mata elang dari iblis elang berkepala putih juga harus menjadi tingkat keempat, tetapi aku tidak tahu apakah garis keturunan iblis rusa badak telah mencapai level 3. Tapi yang bisa dia yakini adalah bahwa setelah peleburan mata elang dan mata lingki setidaknya harus menyentuh ambang tingkat ketiga. Jika garis keturunan Feng Qiong, penguasa kota Serigala Angin adalah garis keturunan paling murni dari keluarga Serigala Angin, itu harus berada di tingkat keempat. Dan garis keturunan Jin Peng Cheng Zicheng setidaknya tingkat ketiga,
dan Jinpeng sendiri adalah tingkat kedua, jadi garis keturunan Jinpengnya adalah garis keturunan tingkat ketiga dengan potensi besar. Di masa depan, jika kamu dapat melahap garis keturunan Jinpeng asli, merek ini juga akan ditingkatkan ke tingkat kedua. Garis keturunan dari tingkat yang lebih tinggi telah menyebabkan perubahan keseluruhan dalam dirinya. Artinya, kekuatan garis keturunan dari transformasi Dewa Iblis itu sendiri sangat penting, dan tingkat garis keturunan juga sama pentingnya. Hanya transformasi Jinpeng tingkat ketiga yang dapat membawa perubahan besar pada dirinya sendiri, dan tingkat yang lebih tinggi pasti akan lebih kuat. Di antara para senior, dari perspektif tingkat garis keturunan, transformasi Dubai benar-benar yang tertinggi. Bahkan jika garis keturunannya tipis, tidak peduli seberapa tipis garis keturunannya, potensi terbesarnya juga adalah garis keturunan tingkat pertama. Setelah diremehkan, jika kamu tidak melihat intensitas dan hanya melihat levelnya, harus ada level garis keturunan sekunder. Terlebih lagi, pada level pertama menyentuh dunia iblis langit masih tidak tahu berapa banyak perubahan yang akan terjadi. Di antara orang lain, perubahan waktu Guli, Tang San hampir pasti bahwa ini harus berada di tingkat garis keturunan kedua. Kekuatan waktu tidak lebih lemah dari kekuatan darah emas. Mereka yang memiliki kemampuan untuk melibatkan waktu sangat kuat di bidang apapun. Meskipun dia baru datang ke Akademi Redemption Organization selama beberapa hari, dia jelas merasa bahwa dia telah belajar banyak dan pemahamannya tentang dunia juga semakin dalam. Ini akan sangat bermanfaat baginya untuk meningkatkan dirinya di masa depan. Guan Longjiang melanjutkan, di masa depan, di jalan kultivasi, meningkatkan kultivasimu sendiri adalah satu aspek, dan persepsi juga sangat penting. Bingji datang kepadaku pagi ini dan memberitahuku beberapa wawasannya setelah berdiskusi dengan Tang San. Dia sudah mulai menemukan jalanmu sendiri. Ini sangat bagus. Juga, jika kamu ingin lebih meningkatkan kekuatan garis keturunanmu di masa depan, ada cara lain, yaitu menggunakan darah monster serupa untuk meningkatkan, dan menyerap energi darinya untuk memperkuat transformasi iblismu sendiri. Tang San samar-samar ingat bahwa Zhang Tianxiao, pria berwajah harimau, telah menyebutkannya kepada Wang Yanfeng. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli dengan metode kultivasi ini, Suan Tiangong miliknya, yang dapat secara langsung menelan kekuatan darah, pasti jauh lebih efektif daripada metode ini. Guan Longjiang juga berbicara tentang rincian metode kultivasi untuk meningkatkan kekuatan darah, serta cara untuk merangsang dan meningkatkan darah. Hal-hal ini tidak berguna bagi Tang San, satu-satunya cara baginya untuk meningkatkan kekuatan darah adalah dengan melahap kekuatan darah melalui Suan Tiangong. Oke, itu saja yang akan aku bicarakan hari ini, mari kita pergi ke sesi tanya-jawab. Seperti biasa, semua orang dapat mengajukan pertanyaan. Tang San, kamu baru di sini, kamu akan menjadi yang pertama mengajukan pertanyaan hari ini. Tang San tertegun, tetapi dia sudah memikirkan pertanyaannya sendiri di saat berikutnya. Guru Guan, kamu baru saja mengatakan bahwa ada 7 monster surgawi di klan monster, dan mereka sesuai dengan 7 master besar klan monster Tianyu. Empire, City. Jadi, di garis mana dari 7 monster surgawi yang sesuai dengan kotak kiri kita? Guan Longjiang tidak memberitahu mereka tentang situasi 7 iblis besar surgawi secara rinci. Bagaimanapun, menurut pandangan Guan Longjiang, itu masih sangat jauh untuk anak-anak ini. Mendengar pertanyaan Tang San, Guan Longjiang berkata, kotak kiri sesuai dengan Raja Iblis Merak. Merak adalah Raja Burung, dan Kaisar Iblis Merak selalu menjadi kepala semua monster terbang. Di Kekaisaran Tianyu, pembuluh darah ini mengatur semua monster terbang. Tidak. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tidak ada Kaisar Iblis Merak hebat di era kontemporer. Generasi Kaisar Iblis Merak Agung sebelumnya meninggal tanpa alasan yang jelas. Meskipun dia memiliki garis darah langsung, dia memiliki belum dikultivasikan sampai menjadi Kaisar Iblis. Tingkat Kaisar, jika tidak, garis keturunannya tidak akan dijaga di kota Keri yang terpencil. Raja Iblis Merak saat ini ada di kota Keri. Dia sangat kuat, tetapi masih ada celah antara Kaisar. Selama dia menjadi Kaisar, dia bisa kembali ke istana leluhurnya dan menjadi salah satu dari 7 iblis surgawi. Terima kasih, Guru Guan. Tang San menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya. Raja Iblis Merak, kepala 100 burung, garis keturunannya adalah garis keturunan tingkat pertama di antara monster terbang, melebihi Jinpeng. Aku hanya tidak tahu apakah ada burung Phoenix dan naga di plane ini. Di planenya sendiri, garis keturunan dari 2 makhluk, Phoenix dan naga, adalah yang teratas. Namun, merak di plane ini mungkin berbeda dengan merak menurut kesanku.
Guan Longjiang melanjutkan topik Tang San, ada kekhasan dalam warisan garis keturunan klan monster dan klan roh, yaitu keunikan spesies. Hampir semua klan monster dan klan roh dengan keunikan dan tidak ada cabang yang relatif kuat. Tentu saja, kecuali mereka yang terlalu malas untuk mengklasifikasikan yang terendah. Warisan dari garis keturunan Kaisar Iblis Merak juga unik. Selanjutnya, orang lain akan mengajukan pertanyaan. Kebanyakan pertanyaan orang berkisar pada peningkatan kekuatan darah dan dalam hal stimulasi garis keturunan. Sebagian besar hal yang terlibat dalam masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tang San, tetapi beberapa metode stimulasi garis keturunan juga membantunya. Bagaimanapun, ini adalah pengalaman yang telah diringkas organisasi Redemption Organization selama bertahun-tahun, dan masuk akal untuk memahami karakteristik beberapa monster. Setelah kelas, aku mendapat banyak manfaat. Setelah istirahat kelas, itu akan menjadi waktu makan siang sebentar lagi. Tang San tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi menemukan Guan Longjiang. Guru Guan, setelah kelas sore ini selesai, bolehkah aku meminta izin untuk keluar? Tang San bertanya langsung pada Guan Longjiang. Apakah kamu akan keluar? Kemana kamu akan pergi? Guan Longjiang bertanya. Tang San berkata, aku ingin pergi ke kota untuk berjalan-jalan. Guan Longjiang berkata, pergi mencari Gui-Gui. Tang San tercengang, Guan Longjiang juga tahu tentang Bibi Gui. Dia tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk dan berkata, ya, aku ingin bertemu dengannya dan mencari tahu tentang situasi Guru Wang. Solen 5 chapter 92 kamu dapat pergi menemui Mei Gongzi. Guan Longjiang berkata, kamu bisa berjalan-jalan, tetapi kamu tidak bisa pergi sendiri. Jadi biarkan Bingji pergi bersamamu. Kalian berdua adalah ele spiritual, jadi lebih baik untuk saling mengenal lebih baik. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Ini tentangmu. Kamu tidak perlu bertanya kepada hantu tentang situasi Guru Wang. Dia memiliki pengetahuan yang terbatas. Kami akan mengumpulkan informasi untuk memberitahumu secara spesifik. Pergerakan kali ini tidak kecil, dan bahkan menyebabkan perang antara serigala angin dan macan tutul flash. Mereka baru saja bertengkar kemarin. Ah! Tang San menatapnya dengan heran. Guan Longjiang berkata, jangan khawatir. Kamu dan Guru Wang tidak terlibat. Ini diprakarsai oleh rumah leluhur serigala angin. Hasil spesifiknya belum diketahui, seharusnya hampir besok. Kami akan memberitahumu saat itu. Kamu harus ingat, sekarang kamu adalah anggota Akademi Keselamatan, dan kamu harus berhati-hati untuk melindungi keselamatanmu sendiri setiap saat. Kota Kerry relatif aman, tetapi kamu masih harus berhati-hati, mengerti? Kamu sangat berbakat, dan kami semua sangat menjagamu. Terima kasih guru. Pergi menemui Bibi Gui. Ya, itu alasannya. Tentu saja, yang paling penting adalah melihat Mei Gongzi. Guan Longjiang setuju dengan dia untuk pergi keluar. Tang San menghela nafas lega, jika dia tidak setuju, dia harus menemukan cara untuk menyelinap keluar. Kalau sembunyi-sembunyi takutnya cuma bisa malam hari, tapi gimana kalau toko tes susu tutup saat malam? Mata kuliah hari ini seluruhnya oleh Guan Longjiang, pagi adalah kelas teori, dan sore adalah praktik konseling. Konseling peredaran darah dan menceritakan perasaan. Ada juga stimulasi dan pemahaman tentang darah. Tang San tidak membutuhkan banyak dalam hal ini, lagi pula, metode kultivasinya sangat berbeda dari orang lain. Namun tetap bermanfaat untuk mendengarkannya, seperti bagaimana merangsang kekuatan darah dengan lebih baik, sehingga kekuatan darah bisa lebih langgeng dan meledak menjadi kekuatan yang lebih kuat. Hal-hal ini juga membantu Tang San untuk meningkatkan cara dia menggunakan Suan Tiangong untuk merangsang merek garis keturunan, tetapi dia perlu menjelajahinya sendiri, dan pengalaman orang lain hanya bisa dijadikan acuan baginya. Tang San benar-benar tidak mendengarkan dengan seksama kelas sore ini, karena hatinya sudah terbang jauh. Wu Bingji secara alami tidak keberatan dengan proposal Tang San. Wawasan kemarin sangat membantunya, setara dengan membuka pintu baru untuknya. Secara relatif, elemen es jauh lebih stabil daripada elemen angin, dan kesulitan mengompresi elemen es secara alami lebih sedikit daripada mengompresi elemen angin. Setelah pemahaman kemarin, dia awalnya mendapatkan beberapa pengalaman dalam mengompresi elemen es, tetapi dia masih gagal berkali-kali dalam latihan. Tapi setidaknya dia sudah punya cara untuk mencobanya, yang juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik elemen es. Oleh karena itu, meskipun Tang San jauh lebih muda darinya, dia sama sekali tidak memperlakukan Tang San sebagai seorang anak. Setelah kelas di sore hari, keduanya meninggalkan akademi dan menuruni gunung. Baru saja hari ini, aku akan mengundangmu untuk makan malam.
Aku kembali dan mencobanya tadi malam. Elemen es relatif lambat dan stabil. Proses kompresi sebenarnya adalah peningkatan kepadatan murni, tetapi ketika meningkat, kamu perlu membuat kepadatan setiap tempat. Cobalah untuk menjaganya sekonsisten mungkin, dan celah antara elemen harus berukuran sama, sehingga menjadi stabil setelah kompresi. Jika tidak, ada bahaya meledak. Aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik-baik sekarang, tetapi aku percaya bahwa dengan lebih banyak latihan, pasti akan ada kemajuan. Wu Bingji berkata kepadanya sambil berjalan dengan Tang San di jalur gunung. Aku mencoba mengendalikan elemen es sendiri, dan kemudian aku menyadari bahwa kontrolmu atas elemen angin sangat kuat. Elemen angin seperti ini, menjadi aktif, jauh lebih sulit untuk mengendalikannya daripada mengontrol elemen es. Kamu benar-benar dapat mengompresnya, yang benar-benar menakjubkan. Aku akan belajar lebih banyak darimu di masa depan. Hati Tang San terbang ke toko teh susu Mei Gongzi lebih awal. Aku pergi ke sana, mendengarkan tanpa sadar kata-kata saudara senior, dan tanpa sadar berkata, sebenarnya, kadang-kadang, stabilitas penuh mungkin bukan yang paling kuat, menambahkan beberapa faktor yang tidak stabil untuk itu, tetapi itu adalah faktor yang tidak stabil yang dapat dikontrol, dan efeknya akan baik. Wu Bingji tercengang dan bertanya, tambahkan beberapa faktor yang tidak stabil. Tang San hampir berkata, ini seperti menambahkan petunjuk, tetapi kemudian dia berpikir bahwa sepertinya tidak ada bom di dunia ini, dan dia tidak bisa memahami Wu Bingji. Saat ini, dia hanya mengangkat tangannya untuk memadatkan sekelompok elemen angin, yang memancarkan cahaya cian samar, berputar dengan mantap. Tidak mungkin elemen angin tetap diam, dan elemen angin statis bukan lagi elemen angin. Kakak, lihat, Tang San menunjuk topan di tangannya. Ya. Wu Bingji memperhatikan dengan seksama. Dia melihat bahwa Tang San telah menambahkan topan baru di topan itu, dan kecepatan topan ini jelas berbeda dari topan lainnya. Penambahannya segera membuat seluruh topan menjadi tidak stabil. Kemudian, dengan jentikan tangan Tang San, dia melemparkan topan di tangannya. Setelah topan terbang 5 atau 6 meter, tiba-tiba meledak, berubah menjadi selusin bila angin tetapi udara yang dipotong mengirimkan serangkaian peluit yang keras. Ini, Wu Bingji terkejut. Tang San berkata, karena elemen angin itu sendiri terlalu aktif, kekuatan yang diberikan oleh metode ini pada elemen angin tidak terlalu besar. Tentu saja, itu juga karena kekuatanku saat ini tidak cukup. Tetapi jika itu adalah elemen esmu, cara seperti ini cukup cocok. Kamu mengatakan kemarin bahwa elemen es adalah kombinasi dari serangan dan pertahanan. Bagaimana cara memilih? Menurutku, tidak perlu memilih sama sekali. Serangan atau pertahanan sebenarnya hanya antara apa yang kamu pikiran. Perisai es dapat digunakan untuk pertahanan, tetapi bagaimana jika perisai es yang dilemparkan tiba-tiba meledak? Apakah itu masih merupakan alat pertahanan? Ketika perisai es meledak, bagaimana jika tumpukan bilah es atau pemecah es meledak di dalamnya? Kekuatan adalah di tingkat yang lain. Jadi, aku pikir kontrolmu atas elemen es dan afinitasmu untuk elemen es adalah hal yang paling penting. Bekerja keras pada dua aspek ini, dan kemudian akan lebih mudah untuk mencari perubahan. Pikiran ada di toko teh susun Mei Gongzi. Saat ini, yang dipikirkan dan dibaca Tang San adalah wajah cantiknya. Dia tidak peduli apakah Wu Bingji bisa menerimanya atau tidak, jadi dia hanya mengatakan lebih banyak. Setelah mendengarkan kata-kata Tang San, Wu Bingji jatuh ke dalam kelesuan singkat, berjalan di samping Tang San. Jika Tang San membuka jendela untuknya kemarin, maka hari ini dia bahkan membuka atapnya. Elemen es tampaknya telah melepas mantelnya di dalam hatinya, mengungkapkan hal-hal yang paling penting. Ledakan, integrasi ofensif dan defensif, ledakan, integrasi ofensif dan defensif. Berjalan menuruni gunung, Wu Bingji tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia punya pilihan sekarang, dia ingin kembali dan segera mempelajarinya. Tapi tugasnya adalah menemani Tang San, dan itu berarti melindungi kelengkapan Tang San, jadi tentu saja dia tidak bisa kembali begitu saja. Jadi ikuti saja sisi Tang San dan ikuti. Bahkan, dia tidak tahu jalan apa yang dia ambil, dia penuh dengan bagaimana elemen es harus dikendalikan, bagaimana seharusnya dimainkan, dan bagaimana menambahkan beberapa faktor yang tidak stabil ke elemen es yang stabil untuk mengontrol ledakannya. Bagaimana cara mengontrol? Bagaimana cara bergabung? Bagaimana cara mengontrol? Berapa banyak untuk bergabung? Pikiran kacau ini membuatnya tidak punya waktu untuk merawatnya untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa memikirkan hal lain sama sekali. Tang San sangat bahagia, keduanya memiliki pikiran masing-masing, pikiran di benaknya lebih kacau daripada Wu Bingji,
Adegan kehidupan masa lalu, pemikiran kehidupan ini, kegembiraan menemukannya, dan kecemasan akan melihatnya lagi segera. Setelah menuruni gunung, mereka kembali memasuki interior kota Keri. Tang San telah mempelajari peta kota Keri untuk waktu yang lama dan tidak tahu berapa kali. Khusus untuk jalan dari kampus ke pusat kota, dia punya rencana di benaknya, jadi meskipun dia tidak terbiasa dengannya, dia sebenarnya tidak mengambil jalan memutar dan hanya pergi jauh-jauh ke kota.